Shalom saudaraku. Haleluya. Sahabat Shalom. Haleluya, puji Tuhan. Selamat bertemu kembali di Sabat yang kudus ini buat kita semua. Biarlah hari ini adalah hari yang penuh sukacita di dalam kehidupan kita. Sebab kita datang ke tempat ini membawa sukacita. Haleluya. Biarlah saudara-saudara kita yang sedang di perjalanan dipercepat tiba di tempat ini bersama-sama kita untuk beribadah kepada Bapa Yahweh, dan setiap penghalang dijauhkan daripada semua saudara kita. Haleluya. Mari saudaraku, sebab hari ini adalah hari Sabat, saya undang saudaraku untuk semua bangkit berdiri. Damai sejahtera yang dari Samaim ada di tempat ini, sukacita yang dari Samaim ada di tempat ini memenuhi setiap kita. Haleluya. Oleh sebab itu kita mau angkat pujian Sabat Shalom, Sabat Shalom. Ada sukacita saudara. Saya melihat wajah-wajah yang ceria dulu ya. Sebab Pak Yahweh bertanya sempurna atas kita sepanjang minggu ini. Haleluya. Saya mohon Bapak Gembala untuk menyalakan menorah. Haleluya. Kita mau dengarkan panggilan sahabat yang tertulis dalam kitab Yesaya 58 ayat 13 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Jika
karena sabar. Engkau membalikan kakimu dari melakukan apa yang engkau sukai pada hari kudusku, dan menyebut Sabat sebagai kesenangan yang dimuliakan bagi kekudusan Aba Yahweh. Dan engkau memuliakannya dengan tidak melakukan jalan-jalanmu sendiri, tanpa mencari kesenanganmu sendiri, atau membicarakan perkataanmu. Maka engkau akan menyukakan dirimu sendiri dalam Aba Yahweh. Dan aku akan membuatmu melintas di atas tempat-tempat tinggi di bumi, dan membuatmu makan dari milik pusaka Yakob leluhurmu, sebab mulut Bapa Yahweh telah berfirman. Amin. Kudus, Kudus Nabi Yahweh Sebaot. Haleluya. Kudus Nabi Yahweh. Bapa, kami berdiri di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami datang memenuhi undangan-Mu, Bapakku yang Maha Mulia. Terima kasih Bapakku, berperkenanan Tuhan membawa kami masuk kepada hari perhentian Tuhan. Bapa, 6 hari kerja telah kami melakukan banyak hal Tuhan. Ampuni segala dosa pelanggaran kami sepanjang hari kerja kami. Dosa pikiran kami yang tidak baik, tidak tepat, tidak benar, yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dosa perkataan kami yang tidak baik, tidak tepat, tidak benar, perkataan yang menyakitkan hati Tuhan dan hati sesama. Perbuatan kami yang menyakitkan hati Tuhan dan sesama. Kelemahan, kelalaian, kealpaan, ketidakmengertian kami. Bapa Yahweh Tuhan kami, ampuni hamba-Mu umat Gewel, haleluya. Ampuni kami Bapa. Layakkan kami Tuhan
Ria di hari kudus yang mulianya Bapa. Kuduskan kami dengan dabar-Mu yang mulia. Janganlah sampai terhambat berkat-Mu ya Bapa atas kami umat-Mu ya Bapa Yahweh Tuhan kami. Kami datang kepada Bapa. Kami ingin menikmati kasih sayang-Mu Tuhan di hari yang mulia, hari kudus-Mu Tuhan. Bapa berkuasa Engkau sepenuhnya. Pakai hamba-hamba-Mu yang melayani Engkau hari ini Tuhan. Bapa, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Jadilah kehendak-Mu. Baru kata Yahweh lainu milik kaulah mazal kisanu bimitzvotav ubadam Yesu wahamazia gadelula Yahweh ti unerome masmoye desamin abarakat Yahweh bikoletamite tibibi amin esimim Yahweh wazis samaim biaret amin. Pertolongan kami datang di dalam nama Tuhan Yahweh yang menjadikan langit dan bumi. Ketabiskan ibadah Syabat Raya. Demi nama Bapa Yahweh Tuhan yang Echad, Bishem Yeshua HaMashiach Adon Be'Roh Kudus. Haleluya. Amin. Silakan duduk sedang kasih. Terima kasih Bapak buat pertemuan yang indah bersamamu hari ini. Bapak sendiri yang memanggil kami untuk ada ke tempat ini Bapak. Tuhan memanggil orang-orang kudus-Mu yang sudah Kau kuduskan Bapak di dalam kebenaran-Mu. Kami ada di tempat ini saat ini. Banyak hal yang sudah kami lalui Tuhan sepanjang seminggu ini. Mungkin lewat kelemahan tubuh, mungkin lewat beban berat, tapi ada sukacita besar di hidup kami, sebab ada Bapa Yahweh bersama kami. Terima kasih buat kesempatan ini Tuhan. Terima kasih Bapa Yahweh. Engkau masih ingin mengizinkan kami Tuhan bertemu denganmu sampai saat ini. Kau mengizinkan kami Bapa beribadah kepadamu ya Tuhan. Suatu kebanggaan besar di hidup kami. Suatu kebanggaan besar Bapa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu, berterima kasih kepadamu di pagi ini. Kami percaya setiap kami sudah dipenuhi Roh-Mu Tuhan. Sebab kami membawa tubuh kami persembahan yang hidup di hadapan-Mu. Mengalirlah Roh Kudus di setiap pribadi kami. Penuhi kami saat ini. Haleluya, haleluya. Kami masuk dalam kekudusan-Mu Bapa. Kami mau menyembah-Mu ya Tuhan. Sebab Bapa Yahweh yang layak disembah, diagungkan, dipujikan, dimuliakan. Mari kita angkat pujian, katakan ku masuk ruang Maha Kudus. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Masuk hati tulus menyembah yang maha kuasa. Katakan kembali ku masuk. Kami masuk Bapa. Ku masuk, masuk. Kami bawa hati kami di hadapan-Mu. Ku menyembah-Mu.
masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Hati tulus menyembah yang maha. Ku masuk ruang Maha Kudus, masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Masuk dengan hati tulus menyembah yang maha kuasa. Ku menyembahnya, kami menyembahmu Bapa. Ku menyembah, ku menyembah Bapa-Mu. Sembah-Mu, sebab nama-Mu kudus. Bapa yang katakan ku menyembah, haleluya.
besar, kasih setiamu besar bagi kami, kasih setiamu ajaib bagi kami, bagi umatmu yang berseru-seru memanggil namamu. Terima kasih Tuhan, Kau yang melayakkan kami dengan darah anak domba Yesus. Kami pegang janji-Mu. Engkau berkata, Engkaulah pahlawan kami. Engkau berkata, Tuhan, Engkau menyerahkan semua musuh-musuh kami dan tidak akan pernah bangkit kembali, sebab mereka sudah terpukul kalah di hadapan kami oleh karena Bapa Yahweh yang gagah perkasa. Terima kasih Tuhan. Tetaplah berkarya atas kehidupan kami, berkarya atas umat-umat-Mu Tuhan dimanapun berada. Berkarya Tuhan atas umat pilihan-Mu di Cimbatamu Tuhan. Bela kami semuanya Tuhan.
di dunia ini saat ini dalam kekacauan, tapi di dalam Engkau ada damai sejahtera. Di dalam Bapa Yahweh ada pemeliharaan. Oleh sebab itu kami tidak pernah takut Tuhan. Kami tidak pernah ragu memanggil nama-Mu. Sebab Engkau yang membela kami, Engkau ada di pihak kami. Siapakah yang menjadi lawan kami? Semuanya takluk di bawah kaki kami. Oleh karena kuasa Bapa Yahweh memenuhi kami. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Kekuatan-Mu Engkau berikan kepada kami, sehingga kami Tuhan menjadi orang-orang yang kuat dan perkasa untuk memuji, memuliakan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau berikan sinar kemuliaan-Mu di dahi kami, sehingga musuh lari ketika melihat kami, karena ada sinar-Mu melingkupi kami Tuhan, dan kami bernaung di dalam naungan yang maha tinggi. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berbeda dengan dunia ini Bapa. Kami berbeda Tuhan, sebab Engkau hadir di hidup kami. Terpujilah Bapa Yahweh yang sudah memberkati kami, yang sudah mengasihi kami, yang sudah menyayangi kami Bapa. Terpujilah nama-Mu sampai selama-lamanya. Di dalam nama Putra-Mu Yesus Masiah kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama katakan amin. Mari saudaraku, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mau bacakan firman Tuhan dari Markus 12 ayat 29 sampai 31. Demikian firman Tuhan. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Yahweh Tuhan kita, Yahweh itu Esa. Kasihlah Yahweh Tuhanmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Keluaran 20 ayat 3 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku akan menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Yahweh Tuhanmu dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Yahweh Tuhanmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Yahweh menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan dia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Yahweh memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Yahweh Tuhanmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang samamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Amin. Silakan duduk kembali saudaraku. Saya undang para ahlian untuk maju ke depan.
Pembacaan Halel dari Mazmur 33 ayat 1 sampai dengan 9. Pujian kepada Pencipta. Bersorak-soraklah hai orang-orang benar di dalam Bapa Yahweh, karena pujian itu layak bagi orang jujur. Bersyukurlah kepada Bapa Yahweh dengan harpa, bermazmurlah baginya dengan kecapi, alat musik 10 tali. Nyanyikanlah bagi Dia nyanyian baru, lakukanlah yang baik dengan bermain dalam sorak-sorai. Sebab firman Bapa Yahweh adalah benar, dan semua perbuatannya adalah teguh. Dia mencintai kebenaran dan keadilan, dan kasih setia Bapa Yahweh memenuhi bumi. Melalui firman Bapa Yahweh, langit telah diciptakan, dan semesta alam diciptakan oleh nafas mulutnya, yang mengumpulkan air laut bagaikan bendungan, yang menempatkan samudra raya dalam wadah. Biarlah seluruh bumi takut akan Tuhan Yahweh. Biarlah seluruh penghuni dunia gentar terhadap Dia. Sebab Dia berfirman dan terjadi, Dia memerintahkan maka terlaksana. Amin. Pembacaan Torah diambil dari Kejadian 23 ayat 1 sampai dengan 20. Demikian firman Tuhan. Sarah hidup 120 tahun. Sarah hidup 127 tahun lamanya, itulah umur Sarah. Kemudian matilah Sarah di Kiryat Arba, yaitu Hebron di tanah Kanaan. Lalu Abraham datang meratapi dan menangisinya. Sesudah itu Abraham bangkit dan meninggalkan istrinya yang mati itu, lalu berkata kepada Bani Het, "Aku ini orang asing dan pendatang di antara kamu. Berikanlah kiranya kuburan milik kepadaku di tanah kamu ini, supaya kiranya aku dapat mengantarkan dan menguburkan istriku yang mati itu." Bani Het menjawab, "Pada kami, tuanku ini seorang raja agung di tengah-tengah kami. Jadi kuburkanlah istrimu yang mati itu dalam kuburan kami terpilih. Tidak akan ada seorang pun dari kami yang menolak menyediakan kuburannya bagimu untuk menguburkan istrimu yang mati itu." Kemudian bangunlah Abraham, lalu sujud kepada Bani Het, penduduk negeri itu, serta berkata kepada mereka, "Jika kamu setuju bahwa aku mengantarkan dan menguburkan istriku yang mati itu, maka dengarkanlah aku dan tolonglah mintakan dengan sangat kepada Efran bin Zohar, supaya ia memberikan kepadaku gua Makpela miliknya itu yang terletak di ujung ladangnya. Baiklah itu diberikannya kepadaku dengan harga penuh untuk menjadi kuburan milikku di tengah-tengah kamu." Pada waktu itu Efron hadir di tengah-tengah Bani Het. Maka jawab Efron, orang Het itu, kepada Abraham dengan didengar oleh Bani Het, oleh semua orang yang datang di pintu gerbang kota.
Tidak, tuanku, dengarkanlah aku. Ladang itu kuberikan kepadamu dan gua yang di sana pun kuberikan kepadamu. Di depan mata orang yang sebangsaku, kuberikan itu kepadamu. Kuburkanlah istrimu yang mati itu, lalu sujudlah Abraham di depan penduduk negeri itu. Serta berkata kepada Efron dengan didengar oleh mereka, sesungguhnya jika engkau suka, dengarkanlah aku. Aku membayar harga ladang itu, terimalah itu daripadaku, supaya aku dapat menguburkan istriku yang mati itu di sana. Jawab Efron kepada Abraham, Tuanku, dengarkanlah aku, sebidang tanah dengan harga 400 sikel perak, apa artinya itu bagiku? Kuburkanlah saja istrimu yang mati itu. Lalu Abraham menerima usul Efron, maka ditimbangkannya perak untuk Efron sebanyak yang dimintanya dengan didengar oleh Bani Het itu. 400 sikal perak, seperti yang berlaku di antara para saudagar. Demikianlah ladang Efron yang letaknya di Makpela di sebelah timur Mamre, ladang dan gua yang di sana, serta segala pohon di hadam itu, bahkan di seluruh tanah itu sampai ke tepi-tepinya. Diserahkannya kepada Abraham menjadi tanah belian. Di depan mata Bani Het itu, di depan semua orang yang datang di pintu gerbang kota. Sesudah itu Abraham menguburkan Sarah istrinya di dalam gua ladang Makpea itu, di sebelah timur Mamre, yaitu Efron di tanah Kanaan. Demikianlah dari pihak Bani Het, ladang dengan gua yang ada di sana diserahkan kepada Abraham menjadi kuburan miliknya. Amin. Pembacaan Haftara 1 Raja-Raja 1 ayat 1 sampai 27. Firman Tuhan. Adapun Raja Daud sudah tua, sudah masuk umur, dan mereka menyelimuti dia dengan kain, tetapi dia tidak menjadi hangat. Lalu hamba-hambanya berkata kepadanya, hendaklah mereka mencari seorang gadis muda, seorang perawan untuk tuanku raja, dan dia akan melayani dan menjadi perawat bagi dia, dan berbaring di pelukanmu, sehingga tuanku raja menjadi hangat. Maka mereka mencari seorang gadis muda yang cantik di seluruh wilayah Israel, dan mendapatkan Abisak, gadis Sunem, lalu membawanya masuk untuk raja. Gadis itu sangat cantik dan dia menjadi perawat raja dan melayani dia, namun raja tidak menyetubuhinya. Dan Adonia anak Hagit meninggikan dirinya sendiri dengan berkata, aku akan menjadi raja. Dia memperlengkapi dirinya dengan sebuah kereta perang dan orang berkuda serta 50 orang yang berlari di depannya. Dan ayahnya selama hidupnya belum pernah melukainya dengan berkata, mengapa engkau berbuat begitu? Dan dia pun sangat gagah perawakannya, dan ibunya melahirkan dia setelah Absalom. Dan berundinglah dia dengan Yoab anak Zeruya dan dengan Imam Abiatar, dan mereka membantu untuk mengikuti Adonia. Tetapi Imam Zadok dan Benaya anak Yoyada dan Nabi Nathan dan Simei dan Rei dan para perwira perkasa Daud tidak bergabung dengan Adonia. Lalu Adonia mengorbankan domba dan lembu jantan dan ternak yang gemuk dekat batu ular yang ada di dekat En Rogel, dan dia memanggil semua saudaranya, anak-anak raja, dan seluruh orang Yehuda, hamba-hamba raja. Namun dia tidak mengundang Nabi Nathan, Benaya, dan para perwira perkasa, serta saudara laki-lakinya Salomo. Lalu Nathan berkata kepada Batseba, ibu Salomo, dengan mengatakan, apakah engkau belum mendengar bahwa Adonia anak Hagit telah memerintah, sedang tuan kita Daud tidak mengetahuinya?
Dan sekarang datanglah, izinkanlah aku menasehatimu dan selamatkanlah hidupmu dan hidup anakmu Salomo. Pergilah dan masuklah menghadap Raja Daud, dan kau harus mengatakan kepadanya, Tuanku Raja, bukankah engkau sendiri telah bersumpah kepada hambamu ini dengan mengatakan, sesungguhnya anakmu Salomo akan menjadi raja sesudah aku, dan dialah yang akan duduk di atas tahtaku? Maka mengapa sekarang Adonia menjadi raja? Lihatlah, sementara engkau berbicara dengan raja, aku pun akan masuk menyusulmu dan mengukuhkan perkataanmu itu. Dan Batseba masuk menghadap raja di kamar tengah, dan raja sudah sangat tua, dan Abisak gadis Sunem itu sedang melayani raja. Lalu Batseba membungkuk dan bersujud kepada raja, dan berkatalah raja, apakah masalahmu? Lalu ia berkata kepadanya, Tuanku, engkau telah bersumpah demi Yahweh Elohimu kepada hambamu ini, sesungguhnya anakmu Salomo akan memerintah sesudah aku, dan dia akan duduk di atas tahtaku. Dan sekarang lihatlah, Adonia telah menjadi raja, dan sekarang tuanku raja, engkau tidak mengetahuinya. Dan dia mengorbankan lembu jantan, ternak yang tambun, dan domba dalam jumlah yang banyak. Dan dia telah mengundang semua anak raja dan Imam Abiatar dan Yoab, panglima pasukan, tetapi dia tidak memanggil hambamu Salomo. Dan engkau tuanku raja, mata seluruh orang Israel tertuju kepadamu untuk memberitahukan kepada mereka siapa yang akan duduk di atas tahta tuanku raja sesudah tuanku. Dan bila hal itu terjadi pada waktu tuanku raja beristirahat bersama leluhurnya, bahwa aku, anakku Salomo, dan aku dianggap sebagai pemberontak. Dan lihatlah, ketika dia masih berbicara dengan raja, masuklah Nabi Natan. Dan mereka memberitahukan kepada raja dengan berkata, lihatlah, ada Nabi Natan. Maka dia masuk menghadap raja, lalu bersujud kepada raja dengan mukanya ke tanah. Dan Natan berkata, ya tuanku raja, adakah engkau pernah berkata, Adonia akan menjadi raja sesudah aku, dan dia akan duduk di atas tahtaku? Sebab pada hari ini dia telah pergi dan mengorbankan banyak lembu jantan, ternak tambun, dan domba, juga telah memanggil semua anak raja, para panglima pasukan, dan Imam Abiatar. Dan lihatlah, mereka sedang makan minum, dan mereka berkata, hidup Raja Adonia. Tetapi kepadaku hambamu ini, dan kepada Imam Zadok Benaya anak Yoyada, dan hambamu Salomo, ia tidak mengundangnya. Jika hal ini adalah dari tuanku raja, maka engkau tidak memberitahu hamba-hambamu ini, siapa yang akan duduk di atas tahta tuanku raja sesudah tuanku. Demikian firman Tuhan. Pembacaan Brit Kadasa yang terambil dalam 1 Korintus 15 ayat 50 sampai 58. Demikian firman Tuhan. Dan aku mengatakan hal ini, saudara-saudara, bahwa daging dan darah tidak berkuasa untuk mewarisi kerajaan Tuhan. Begitupun yang fana tidak mewarisi yang baka. Lihatlah, aku mengatakan suatu rahasia kepadamu, sesungguhnya kita tidak akan meninggal semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. Dengan seketika, dalam sekejap mata pada sangkakala terakhir, sebab sangkakala akan berbunyi, dan orang-orang mati akan dibangkitkan baka, dan kita akan diubahkan. Sebab seharusnya lah yang fana ini mengenakan kebakaan, dan yang tunduk pada kematian ini mengenakan keabadian hidup. Dan bila mana yang fana ini telah mengenakan kebakaan, dan yang tunduk kepada kematian ini telah mengenakan keabadian hidup, maka akan tergenapilah firman yang telah tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah sengatmu? Hai alam maut, di manakah kemenanganmu? Dan sengat maut adalah dosa, dan kuasa dosa adalah Taurat.
Namun syukur kepada Tuhan yang memberikan kepada kita kemenangan melalui Tuhan kita, Yesua HaMasyiah. Maka dari itu, saudara-saudaraku yang terkasih, jadilah teguh, tak tergoyahkan, dan senantiasa berkelimpahan dalam pekerjaan Tuhan, karena mengetahui bahwa jerih payahmu di dalam Tuhan tidak menjadi sia-sia. Amin. Kadus, kadus, kadus Abiyafi, Sibat Melaka Askibud. Terberkatilah Engkau Bapa melalui para ahli-Mu yang mengasihi Engkau Tuhan. Suara-Mu dimasmurkan, perkataan-Mu diindahkan. Bapa kami terberkati melalui dafar-Mu kebenaran-Mu yang kudus. Sebab itu berkatilah hamba-hamba Tuhan secara pribadi, keluarganya, orang yang Dia kasihi, orang yang mengasihinya. Dimanapun mereka berada Tuhan, berkati dan selamatkan dia Tuhan. Izinkan para ahli-Mu hamba-Mu Tuhan melihat pertolongan-Mu yang ajaib sepanjang hidup mereka. Biar para serafim malaikat menyertai mereka dimanapun mereka berada ya Bapa. Demi nama-Mu yang mengkudus, Bapa Yahweh Tuhan, Bismillah Yesua HaMasyiah Adon Putra-Mu, hamba berdoa, ucap syukur kepada-Mu Bapa. Haleluya. Amin. Sahabat Salam, sahabat Salam saudara, ada sukacita. Tadi saya dengar di itu ya, apa yang di Korintus dibilang bahwa semua manusia tidak semua mati, tapi masuk dalam sebagian dalam pengangkatan. Kita sedang menanti-nantikan itu, apapun katanya dunia ini, sebentar lagi Yesus datang, sebentar lagi ini, sebentar lagi itu. Yang pasti buat kita adalah biarlah kita menjadi gadis yang bijaksana, amin. Yang menanti-nanti mempelainya membawa kita ke awan-awan, sehingga kita diubah rupakan menjadi tubuh kemuliaan. Sebenarnya tidak ada lagu ini di persiapan, tapi saya rindu untuk mengangkat pujian ini ya, Emu ya. Kita mau dengarkan dari saat ini panggilan kita. Ketika kita mendengarkan suara napiri itu, biarlah kepekaan itu menjadi milik kita. Karena kita nggak tahu dia datang memanggil dengan suara napirinya. Bisa saat kita tidur, bisa saat kita lagi di ladang, bisa lagi memasak. Jadi kita harus asah kepekaan untuk mendengarkan agar kita tidak tertinggal. Amin. Siap Emu? Mari kita bangkit saudara, dengarkanlah suara napiri walaupun tidak ada di jadwal lagunya. Dengarkanlah suara napiri memanggil
agar kami mendengarkan panggilan-Mu atas hidup kami. Haleluya. Ada sukacita saudara? Amin. Saya percaya sebab kita datang ke tempat ini membawa sukacita kita. Kita mau terus puji-puji Dia sampai sepanjang napas hidup kita. Kita mau terus puji-puji Bapa Yahweh. Kita mau angkat pujian. Terpujilah. Sebab Dia adalah Tuhan yang kuat dan gagah perkasa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan mulia. Satu suara
Silakan duduk kembali saudaraku. Haleluya. Lelah saudara. Haleluya. Lelah saudara. Haleluya. Orang yang dimenangkan oleh Bapa Yahweh ketika bersorak-sorai, kelelahan itu akan sirna. Amin. Sebab hanya sukacita yang kita nikmati di hadapan Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Saatnya akan tiba bagi kami untuk mendengarkan suara-Mu, mendengarkan panggilan-Mu, mendengarkan pengajaran. Tuhan, suara-Mu itulah yang dapat mengubah kami menjadi baru di hadapan. Berikan kami roh kepekaan Tuhan untuk mendengarkan setiap perkataan-Mu yang dapat mengubah kami hari ke hari. Sebab di dalam perkataan-Mu itu ada kekuatan baru bagi kami. Kaulah Tuhan yang berkuasa atas kehidupan kami sepanjang hidup kami Tuhan, dan tidak ada yang lain. Kami bangga mengenal-Mu, sebab Bapa Yahweh sudah merancangkan yang indah bagi kehidupan kami, sesuai dengan rancangan-Mu Tuhan, sesuai dengan kehendak-Mu. Haleluya, haleluya. Kami selalu merindukan-Mu setiap hari di hidup kami Tuhan. Walau terkadang mulut kami susah untuk berbicara kepadamu, tapi hati kami Tuhan terus berpaut kepadamu ya Bapa. Haleluya. Katakan ku rindu selalu. Kami rindu setiap waktu. Ku rindu setiap waktu. Hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Engkaulah yang ku pegang teguh. Ku rindu setiap waktu. Ku rindu setiap waktu. Hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuat, namun karena Roh-Mu. Yahweh lah yang ku pegang teguh. Bapa Yahweh lah Tuhan, Yahweh lah Tuhan, Yahweh lah Kau yang berdaulat atas kami, berdaulat atas hidupku. Ku berserah
sekolah sahabat. Sekali lagi katakan, berdaulat atas hidupku Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terberkatilah Engkau Bapa-Ku yang Maha Kuasa. Terberkatilah Engkau Tuhan melalui orang tua yang takut akan Engkau, yang bergantung bersandar, yang memuliakan-Mu, yang membawa anak-anak yang Kau titipkan. Bapa, biarlah semua menyukakan hati-Mu. Bapa Yahweh yang Maha Mulia, Engkau melihat anak-anak Tuhan dibawa oleh orang tua mereka, anak-anak yang Kau berikan kepada hamba-hamba-Mu, kepada anak-anak-Mu yang Kau percaya. Bapa, kami datang kepadamu karena Engkaulah sumber segala sesuatu yang kami miliki Tuhan, termasuk anak-anak ini Tuhan. Bapa, berkenan Engkau mengurapi anak-anak ini Tuhan. Bapa, termeterailah nama-Mu pada minyak urapan ini. Biarlah Tuhan nama-Mu ada pada dahi kami, ada pada dahi keturunan kami, anak cucu cicit kami. Sebab nama-Mu adalah nama yang dahsyat, nama di atas segala nama, nama pencipta alam semesta raya, nama yang penuh keagungan dan kemuliaan. Terberkatilah setiap kanak-kanak di mana termeterai nama-Mu ya Bapa Yahweh Tuhan. Bapa, Engkau akan pelihara mereka seturut dengan rancangan-Mu yang mulia Bapa. Terima kasih Tuhan Yahweh Sebaot. Bisem Yesus Hamasyadon, Hamba akan lakukan perintah-Mu. Haleluya. Borua Eloha.
Berberkatilah Engkau Bapa Yahweh Tuhan kami. Terima kasih Bapa Engkau menjamah anak-anak sekolah Syabat ini. Bapa hamba percaya Namamu dahsyat, Namamu mulia, agung, perkasa. Bagi kami yang percaya, bagi kami dan keturunan kami. Bapa, terima kasih Tuhan buat berkat yang Kau berikan di Sabat ini untuk anak sekolah Sabat. Bapa hamba serahkan semua dalam tangan Tuhan. Terjadilah seturut dengan kehendak-Mu atas anak sekolah Sabat ini Bapa. Demi Namamu yang Maha Kudus, Bapa Yahweh Tuhan kami, Bizem Yesus Masih Adon Wero Kudus. Hamba berdoa ucap syukur kepada Bapa yang Maha Mulia. Haleluya. Amin.